Mas Yakub, artinya ya kalau sekarang Anda siap untuk membongkar buktinya di depan penyelidik sudah dibuka itu ijazah, semua bukti-bukti yang dipunyai oleh Pak Jokowi? Iya, sudah diberikan. Kemarin juga sudah Pak Jokowi membawa langsung, karena kami juga sudah menduga akan diminta, sudah dibawa langsung ijazah SD, SMP, SMA, hingga kuliah. Semua sudah diperlihatkan secara jelas. Sudah diperlihatkan secara jelas, apa yang menjadi masalah Ya, lagi, Mas? agak lucu juga sebenarnya, karena kan baru pelaporan pertama, baru LP, baru di BAP, nggak apa-apa kalau itu untuk. Tapi kan petugas yang memeriksa bukan petugas forensik, jadi paling dia hanya melihat semacam wartawan yang di Solo yang ditunjukkan itu, dia tidak bisa memiliki arti apa-apa. Justru yang diperlukan, Mas Yakob, kemarin itu kalau saja di situ cukup misalnya ditulis oke cukup ya, tapi kemudian bukti-bukti itu dibawa ke Solo pada hari yang sama, karena pada hari yang sama sebenarnya ada mediasi dan di situ diperlukan ijazah ditampilkan. Kok malah ditolak yang di Solo? Kenapa, Mas? Itu loh, sayang. Untuk yang di Solo kebetulan karena itu ditangani oleh rekan kami yang lain, secara kode etik kami tidak bisa mengomentari, Mas. Tapi mengenai barang bukti, apakah ijazah nanti kenapa diperlihatkan hanya pada penyidik, tentunya kami menghormati proses, dan kalaupun nanti dimintakan lagi di penyidikan atau di persidangan, tentunya kami siap untuk memberikan. Pasti itu diperlukan. Oke. Nah, tapi kenapa sih tidak ditunjukkan langsung aja bahwa ini ijazahnya asli loh? Kenapa harus lewat jalur pengadilan, lewat jalur penyelidikan, dan nanti juga sampai ke pengadilan? Tentunya pertama tidak ada kewajiban hukum Pak Jokowi ya untuk memperlihatkan itu. Dan ini akan menjadi presiden yang sangat buruk, Mbak, jika ini dilakukan oleh Pak Jokowi. Kenapa? Bayangkan jika ada seorang pejabat atau seorang masyarakat biasa lah yang dituduh. Ijazah Anda palsu, Anda harus perlihatkan. Oke, anggaplah seorang yang dituduh ini memperlihatkan satu orang A. Ada B lagi minta, apa harus diperlihatkan lagi? Ada C lagi. Kalau ada 1000 orang yang meminta, apa semua harus diperlihatkan? Ini kan presiden yang tidak baik. Apalagi kalau nanti ini digunakan sebagai modus untuk menjatuhkan orang-orang yang sedang menjabat dan sebagainya. Jadi kita tidak mau ini menjadi suatu presiden yang buruk bagi penegakan hukum di Indonesia dan praktik politik juga di Indonesia. Ini yang kita jaga, Mbak. Oke. Apa ini mengada-ngada permintaan untuk melihatkan ijazah ini? Nggak apa-apa, buruk. kita hormati Pak Yakub, tapi terlalu jauh tadi ya. Kalau seorang pejabat publik, dia harus mau menunjukkan, dan itu ada diatur dalam Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik nomor 14 tahun 2008, dan bukan termasuk pasal yang dikecualikan di pasal 17. Kalau pasal 17 itu yang kecuali nilai. Oke, kalau nilai transkrip nggak usah, Mas. Kalau KHS, kartu hasil studi nggak usah. Itu hak pribadi. Rekam medik kesehatan itu jangan, karena itu adaan pribadi. Kemarin juga ada kasus selebriti ditulis pernah mengidap apa gitu. Waduh, itu malah nggak boleh. Tapi kalau itu misalnya kartu rencana studi, kalau misalnya itu bukti-bukti KKN, ya harus dibuka sebenarnya. Skripsi, ijazah juga. Jadi memang saya setuju tadi yang disampaikan pada acara Rosi kemarin ya, Prof Hamid Hamaludin. Sayang banget nih yang memulai gaduhnya ya memang Pak Jokowi, karena sejak awal nggak mau menunjukkan itu. Yang memulai gaduhnya malah disebutnya Pak Jokowi.